Hai anak-anak kelas 4 SDK Maria Ferrari, selamat berjumpa kembali bersama Teacher Albert dan Teacher Ona dalam kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, Teacher mengingatkan kembali sebelum melaksanakan aktivitas, sebelum belajar, kita harus menyiapkan diri kita baik-baik dan jangan lupa untuk berdoa. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita masih belajar materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Oke, anak-anak, setelah menonton video ini, anak-anak teacher mengharapkan untuk mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Setelah itu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman. Yang berikut, setelah menonton video ini, Anda mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian bungong jempa dengan benar. Dan yang ketiga, setelah menonton video ini, anak-anak sekalian diharapkan untuk mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf dengan tepat. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan kita setiap hari, baik di rumah, di sekolah maupun di keluarga, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda, yang tidak sama dengan kita. Baik itu di lingkungan masyarakat, teman-teman kita, pasti kita menemukan teman-teman kita yang berbeda, mulai berbeda fisik, seperti rambut, seperti warna kulit, tinggi, gemuk dan langsing. Ya, kita pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu yang disebut dengan keberagaman. Baik, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Maka anak-anak sekalian harus ingat, manusia harus membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Maka manusia disebut dengan makhluk sosial. Anak-anak sekalian, dengan bekerja sama, kita dapat meringankan pekerjaan kita. Misalnya anak-anak mengerjakan PR secara berkelompok. PR itu akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Terus PR soal-soal yang sulit, teman-teman anak-anak sekalian yang kurang mengerti bisa dibantu oleh teman-teman yang sudah mengerti lebih dahulu. Manfaat yang kedua adalah membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan manfaat yang keempat adalah memupuk rasa tolong-menolong. Jadi dengan bekerja sama, kita akan merasa bahwa saya harus menolong teman saya. Ya. Oleh karena itu, dalam berteman dengan siapa saja harus menjaga perilaku kita agar orang lain merasa nyaman berteman dengan kita. Oleh karena itu, kita bisa menikmati manfaat dari kebersamaan kita. Karena dengan kita bersama, maka kita bisa untuk bekerja sama. Oke anak-anak, yang berikut adalah masih berbicara tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dapat kita lakukan di mana saja. Di sekolah juga bisa, di rumah, di lingkungan masyarakat.
Misalnya, ini teacher memberikan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kelas. Berarti ini bentuk kerjasama yang terjadi di sekolah ya. Ya, contohnya, maksudnya bentuk-bentuknya contoh kerjasama yang bisa Anda lakukan di sekolah, yang biasa terjadi di sekolah itu misalnya kerjasama dalam membersihkan kelas yang disebut dengan piket kelas. Nah, piket kelas itu kan pasti ada beberapa orang dalam satu kelompok piket kelas itu. Ada laki, ada perempuan, ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ombak, ada yang kulitnya warna putih, ada yang kulitnya warna hitam, coklat. Ya, namun kita bekerja bersama untuk apa tujuan? Tujuan kita adalah membersihkan ruangan kelas agar kita belajar dengan nyaman. Yang kedua, contoh di sekolah yaitu mengumpulkan sumbangan. Ya, seperti di SDK Maria Ferrari sering terjadi bersama-sama kita mengumpulkan sumbangan buat anak-anak yang atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang berikut adalah mengerjakan tugas kelompok. Seperti yang teacher sudah jelaskan tadi, bahwa kita bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok untuk memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian tugas-tugas kita. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang teacher tidak sebutkan di sini. Oke. Yang berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang sering terjadi di rumah. Merapikan kamar. Biasanya kalau anak-anak umuran seperti anak-anak sekalian sekarang SD, itu biasanya merapikan kamar bersama orang tua. Orang tua mengajarkan untuk merapikan kamar. Nah, di situ kita bekerja sama. Menyapu lantai biasanya bersama kakak, tapi kalau ada yang di rumah punya pembantu, ya bisa sedikit-sedikit untuk belajar menyapu lantai bersama dengan pembantu. Begitu. Yang berikut memasak juga sama, kerja sama. Dengan bekerja sama kita bisa belajar dari orang lain. Tidak semua hal yang kita alami dalam hidup kita itu kita harus belajar di sekolah, tidak. Ada hal-hal tertentu yang dengan sendirinya kita belajar bersama orang lain di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat. Seperti memasak, ya kalau kita rajin bekerja sama dengan ibu, pasti kita tahu memasak. Karena ibu pasti sering memasak. Yang berikut adalah bentuk kerjasama yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, itu biasanya ronda malam, kerja bakti. Nah, ronda malam ini untuk apa ronda malam? Ronda malam ini untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar RT. Biasanya para hansip berjaga-jaga pada malam hari biar jangan ada maling yang datang. Yang berikut kerja bakti. Ya, kerja bakti ini biasanya membersihkan jalan, membersihkan selokan, supaya jangan terjadi banjir, atau menanam pohon begitu. Yang berikut adalah bergotong royong menolong warga yang sakit. Ya, membantu warga yang sakit, misalnya kita bersama-sama mengumpulkan uang untuk mengobati warga yang sakit karena warga yang sakit tidak mampu untuk membayarkan uang berobat di rumah sakit. Misalnya lagi yang teacher tidak tuliskan di sini, kita bergotong royong membangun rumah warga yang terkena musibah. Bergotong royong mengumpulkan bantuan untuk memberikan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya. Oke. Nah, anak-anak ingat, kerjasama di dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Baik anak-anak, selanjutnya kita melihat materi tentang pola lantai dalam tarian. Anak-anak sekalian, pada subtema 1, anak-anak sudah belajar tentang tarian bungung jempah. Nah, di dalam suatu tarian biasanya ada pola lantai. Nah, pola lantai ini biasanya dia tidak terpaku seperti yang sudah tertulis.
kreativitas dari seorang penari. Ya. Oke. Nah, pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat penari. Jadi pola lantai adalah sebenarnya pergerakan ya. Penari itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dia bergerak bergoyang-goyang, atau dia bergeser dari posisi yang semula. Nah, di saat itu, itulah yang disebut dengan pola lantai. Ya. Oke. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Ya, biasanya kita lihat pola lantai ini biasanya dalam tarian-tarian biasanya ada seperti formasi barisan itu, ada yang berbentuk garis lurus, ada yang berbentuk melengkung kalau di garis begitu. Nah, ini contohnya. Nah, di gambar A ini, ini adalah pola lantai garis lurus. Ini garisnya lurus. Misalnya ini membentuk segi 4 atau bujur sangkar, tetapi dibentuk oleh pola-pola garis lurus, segitiga. Ya, ini segi 5, zigzag. Dan yang berikut adalah pola lantai garis lengkung. Ini garis lengkungnya di gambar yang ke B. Setengah lingkaran tutup ke atas, ada yang tutup ke bawah, ada yang setengah lingkaran membentuk angka 8, ada yang satu lingkaran penuh. Nah, itulah bentuk-bentuk pola lantai. Oke. Apa fungsi dari pola lantai itu? Supaya apa? Nah, seorang penari menciptakan pola lantai supaya terlihat kekompakan antar penari. Ya. Supaya kalau orang menonton, mereka menari, orang lihat, wih, mereka kompak sekali. Yang satunya bergerak ke kiri, semuanya juga ikut bergerak ke kiri. Nah, terus yang berikut memperindah tarian. Ketika kita menonton tarian itu, wow, indah sekali. Kok mereka begitu kompak ya? Nah, begitu. Dan yang berikut adalah membentuk komposisi dalam pertunjukan. Ya, susunan, pola-pola susunan dalam suatu pertunjukan sehingga membuat penonton merasa gembira, merasa terhibur oleh tarian yang dibawakan itu. Unsur-unsur pokok dalam gerak tarian. Baik, di dalam gerak tarian terdapat 3 unsur penting, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. 3 unsur ini yang membentuk tarian itu. Di dalam 3 unsur ini, kalau salah satunya tidak ada, maka tarian itu tidak akan berjalan dengan baik dan bahkan tidak bisa terjadi sebuah tarian. Kita berbicara yang pertama, ruang. Ini menyangkut posisi. Nah, orang bisa menari harus ada ruangan. Harus ada ruangan. Ada tempat. Kalau tidak ada, dia tidak bisa menari. Nah, di dalam tempat itu terbagi lagi ada posisinya. Posisi ini maksudnya menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari. Penari ini setelah menempati ruangan itu, dia melihat, oh, saya posisi dari sini harus sebentar saya bergerak ke arah yang mana, begitu. Sebentar saya menghadap ke mana, begitu. Nah, di situ ada, terus di dalam ruangan ketika saat dia menari, ada levelnya, tingkatannya. Ada level tinggi, ada level sedang, dan ada level rendah. Nah, level tinggi ini dimulai dari seorang penari
dia berdiri menjinjit sampai dengan lompat-lompat dan menjauh dari lantai. Ya, ada tarian yang sampai dengan harus berdiri menjinjit tangan ke atas, dia melompat dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu disebut sudah masuk ke dalam ruang level yang tinggi. Yang berikut level sedang. Nah, level sedang ini dimulai dari seorang penari, dia menekukan lututnya sampai dengan berdiri lurus. Nah, di saat seorang penari menekukan lututnya bergoyang-goyang sampai dengan dia berdiri lurus, itu disebut dengan level sedang. Kalau level rendah, ini seorang penari di saat dia melakukan gerakan duduk, baik itu ada yang sampai dengan tidur berguling-guling, ada yang duduk dari segala macam jenis duduk, itu disebut dengan level rendah. Nah, unsur tari yang berikut adalah waktu. Nah, waktu ini berkaitan dengan panjang pendeknya sebuah tarian. Sebuah tarian kalau terlalu panjang juga nanti penontonnya merasa bosan, jenuh, begitu. Oleh karena itu harus diatur waktu yang pas. Tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat. Setelah itu pergantian antar gerakan juga harus diatur pola waktunya. Ya, misalnya gerakan pertama itu 2 kali hitungan, 4 kali hitungan, dan seterusnya begitu. Yang berikut adalah tenaga. Seorang penari kalau dia mau menari, dia harus punya tenaga. Kalau dia menari seperti orang kelaparan, seperti orang belum makan, tariannya akan menjadi buruk nanti. Tidak ada nilai seni yang ditampilkan. Ya, maka seorang penari harus memiliki energi atau tenaga. Ya. Yang berikut anak-anak, oke. Ini teacher memberikan gambar level penari. Ya, ini yang disebut level rendah tadi. Ini level rendah. Seorang penari duduk. Ini juga level rendah. Ya, ini level rendah. Ini juga level rendah ini. Dia masih posisi duduk ini. Nah, di sini ada seorang penari yang duduk. Ini dia duduk. Ini level rendah. Nah, terus yang di sini levelnya sudah level. Ini level apa ini? Level tinggi. Ini dia sudah berdiri, ini level tinggi ini. Level sedang ini. Ya, level sedang. Karena dia mulai dari menekukan lutut sampai dengan berdiri lurus itu level sedang. Nah, ini pasti level sedang. Nah, ini kalau yang ini disebut dengan level rendah. Kalau yang ini yang melompat di atas ini disebut dengan level tinggi. Nah, ini juga level tinggi karena sudah berdiri. Ya. Oke. Nah, yang berikut adalah kita berbicara tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan kata baku. Ini teacher menambahkan ada materi tentang kata baku. Baik. Di dalam sebuah teks bacaan pasti terdapat beberapa paragraf. Ada yang dalam satu teks bacaan hanya memiliki satu paragraf. Ini satu alinea. Ya, penulisan paragraf seperti ini ada masuk ke dalam. Nah, untuk teks yang teacher tampilkan di sini memiliki 2 paragraf. Ini paragrafnya. Bentuk model penulisan paragraf. Nah, di dalam penulisan ini pasti penulis memiliki gagasan pokok pada setiap paragraf ini. Gagasan pokok pada setiap paragraf ini kita menentukannya seperti yang
anak-anak sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, pada paragraf pertama, caranya yang pertama menentukan gagasan pokok adalah kita membaca dulu paragraf pertama ini. Membaca secara keseluruhan paragraf pertama, terus kita tentukan kalimat utamanya yang mana. Oke, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Ini sudah kalimat kedua. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, dari paragraf pertama ini setelah kita baca, kita melihat apa pokok persoalan yang dia omong di sini. Sebenarnya pokok persoalannya apa? Kita baca, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, ini kalimat utamanya. Pokok pembicaraannya adalah ini. Bahwa keragaman itu bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga terjadi di lingkungan sekolah. Setelah itu baru dia menjelaskan ini ke bawah. Nah, kalimat utamanya kita sudah dapat. Berarti kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Nah, apa pokok pikiran dari kalimat ini? Pokok pikirannya apa? Bahwa keragaman di lingkungan sekolah. Ini, keragaman di lingkungan sekolah. Karena ini dia bilang tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga terjadi di lingkungan sekolah. Berarti ini dia berbicara tentang keragaman di lingkungan sekolah. Baru dia menjelaskan, oh di sekolah kan ada siswa. Nah, di sekolahnya Udin itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada siswa yang berasal dari Sumatera dan lain sebagainya. Itu dia sudah menjelaskan tentang keragaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu yang menjadi gagasan pokok. Gagasan pendukungnya adalah ini, kalimat-kalimat pendukung ini. Nah, ini asal para siswa, ya toh, macam-macam asal daerah dari para siswa tersebut. Terus dan yang berikut adalah ini, kalimat pendukung yang berikut adalah masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, paragraf kedua yang bagaimana? Kita baca, sekolah sering mengadakan gelar budaya dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, ini dari semuanya ini kita kalau melihat dia berbicara tentang pergelaran budaya. Ya, pakaian daerah, makanan tradisional, musik tradisional. Ini berbicara tentang apa? Budaya ini. Berarti kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Ini kalimat utamanya. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Ini kalimat utama. Berarti gagasan pokoknya apa? Gelar budaya di sekolah. Sekolahnya siapa tadi di atas? Gelar budaya di sekolah Udin. Tapi kalau misalnya gelar budaya di sekolah juga bisa. Ya. Dan yang lainnya ini misalnya gelar pakaian daerah, gelar pakaian daerah dan seterusnya ini ke bawah ini sudah masuk ke dalam kalimat pendukung. Nah, di dalam kalimat pendukung ini pasti sebentar ada yang namanya dengan gagasan pendukung. Baik. Sumbernya Bu Penel 4A halaman 39 ya. Oke. Yang berikut adalah ini jelasnya. Jadi pada teks bacaan yang tadi, yang teacher omong banyak tadi,
Gagasan pokoknya adalah keragaman. Paragraf 1. Nah, ini paragraf satunya itu keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya ini, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Ini diambil dari kalimat pendukung tadi. Macam-macam daerah asal siswa. Setiap budaya memiliki budaya yang khas atau budaya yang berbeda-beda. Paragraf kedua adalah gelar budaya di sekolah Udin, ya, atau gelar budaya di sebuah sekolah. Nah, tujuan gelar budaya, ya, gelar budaya itu dilakukan untuk apa tadi? Macam-macam gelar budaya dan penampilan saat gelar budaya. Baik, yang berikut kita berbicara tentang kata baku. Ya, kata baku merupakan kata-kata yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Ini kata baku. Itu artinya kata-kata yang ditulis sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini penulisan yang benar. Kata abjad harusnya seperti ini. Abjad, harus D di belakangnya D. Kalau orang tulis abjad di belakangnya T, ini itu salah ya. Tulisannya salah. Maka disebut kata yang tidak baku. Kata atlet, ini penulisan yang benar harus seperti ini. Kalau dia pakai I, atlet, berarti salah. Yang bakunya orang bilang bus, bukan bis. Hanya dalam keseharian kita sering bilang, saya pergi ke Larantuka naik bis, apa begitu. Tapi kalau penulisannya harus bus, ya. Kalau kita tulis naik bis, salah, harus bus. Yang berikut nama bulan ini, Februari, ini Februari, bukan Februari. Nah, ini kata P ini salah, harus F. Izin pakai Z, kalau izin yang pakai J ini salah, izin ini salah. Yang berikut objek, harusnya pakai J bukan pakai Y, objek. Nah, ini salah ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu sudah ada aturan-aturan penulisannya. Nah, kali ini Anda cukup melihatnya di sini. Setelah itu nanti boleh search di internet, ketik saja di Google, tulis kata baku dan kata tidak baku. Nanti semuanya muncul di situ. Baca, terus bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah saya sudah menggunakan kata-kata yang baku atau belum? Oke. Baik. Yang berikut ini adalah tugas mandiri tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, tugasnya ini, tulislah 3 bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. Mengapa kita harus kerjasama dengan orang lain? Nah, terus nomor 4-nya, tulislah gagasan pokok paragraf di samping. Ini gagasan pokok, 1 paragraf saja. Tulislah gagasan pendukung dari paragraf ini. Dan 6, gambarlah pola lantai yang berbentuk melintang, pola lantai berbentuk menyilang. Jadi ada 2, melintang dan menyilang. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Teacher mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jaga kesehatan selalu. Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin.